Nah, yang jelas ini nggak cuma ganggu TPS, ganggu seluruh rakyat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana dia bisa berpikir untuk memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap selalu kepala sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijaya Nabi wa alaihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, aduh, negara apa ini, masih berhubungan sama pemilu ya guys, masih berhubungan nih. Dua nih yang gue bilang tadi kan, pemilu di Indonesia ini pemilu apa ya? Ada dua berita nih ya, postingan dari Novel Asgaf sama Yans. Dalam Islam orang gila tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa, karena orang gila ialah orang yang sedang terkena musibah gangguan jiwa dan akalnya karena ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. ODGJ di Surabaya boleh nyoblos di pemilu 2024. 2 TPS disiapkan. Ini juga sama. Welcome ODGJ. Apa ini? Kalau orang waras berpengaruh kepada orang gila itu bagus, bisa kita ngatur, tapi ini dibuatin jadi ikut pemilu. Ini buat apa coba? Allahu Akbar. Ini apa? Ini negara mau dibawa kemana sayang? Akhirnya gua nyari-nyari beritanya, gua nemu ini ada nih, ODGJ di Surabaya diperbolehkan melakukan pencoblosan presiden di pemilu 2024. Dinsos dan KPU akan siapkan tempat khusus. Astagfirullahaladzim. Apa ya, 2019 sudah pernah terjadi, diulangi lagi. Pemilu gila atau pemilu waras ini, aduh. Makanya gue bilang, belimbing sayur aja bisa menang kalau begini. Bisa. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Surabaya dikabarkan akan bisa melakukan pencoblosan atau pemilihan di pemilu 2024. Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan bahwa mereka akan menyiapkan tempat khusus untuk ODGJ dalam pencoblosan pemilu 2024. Ya Allah, iya. Bacanya gue gak kuat anjir. Pencoblosan ODGJ di pemilu 2024 di Surabaya ini disebut pertama dalam sejarah dan digelar oleh Dinsos. Ya jangan ada pertama mestinya. Pemkot Surabaya pun bekerja sama dengan KPU untuk menyediakan tempat pemungutan suara TPS di UPTD Liponsos dan UPTD Griawerda. Berarti kan proyek lagi, cuan lagi, kan gue bilang apa? Ini pokoknya ada cuannya, ya kan, itu bikin TPS itu kan ada uangnya tuh ya. Pokoknya ada uangnya, gila nyoblos nggak apa-apa ya. ODGJ nyoblos nggak apa-apa ya. Aduh, ya Allah. Oleh karena itu, penghuni atau warga Liponsos dan Griawerda yang orang terlantar atau ODGJ bisa memiliki hak nyoblos di hari pemilu 2024 mendatang. Perlu diketahui, pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Ya, kalau lancar. Ini baru pertama kali setelah adanya judicial review, yang mana mereka ini punya hak untuk memilih dan untuk dipilih. Apa sih ini? Sholat aja kagak wajib. Lu apa sih ini hukum negara apa sih? Bingung gue. Oleh karena itu KPU bersama kami memfasilitasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya nanti, kata Ana Rabu 6 Desember 2023. Dipaksa waras di negeri yang gila kayak ini. Apa ya? Ana mengatakan jika ada 2 TPS di Liponsos, yakni TPS khusus dan warga binaan Liponsos yang berKTP Surabaya.
Itu KTP-nya gimana? Iyalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Negara loh ini guys. Sudah ada cawapres yang begitu, sudah ada blimbing sayur, asam sulfat, ditambahin nih jadi apa nih negara ya? Kagak paham. Selain itu akan ada TPS reguler yang dimaksudkan bagi warga binaan. Warga inilah yang akan masuk ke TPS reguler, kata dia. Nah, ketika teman-teman KPU berkoordinasi dengan kami diminta untuk menyiapkan data-datanya. Makanya kami masih pastikan lagi data-datanya yang masuk ke dalam daftar pemilih. Nanti kita akan bahas juga itu daftar pemilih tuh. Aduh, ini pemilu udah nggak jelas nih, pemilu nggak jelas, serius menurut gua nggak jelas banget ini. Ia mengatakan jika ODGJ yang menjadi penghuni Polsos akan dipilih berdasarkan tingkat gangguan jiwanya. Apa ini ya Allah? Hidup di mana kita hidup di mana sini guys? Nah, astagfirullahaladzim. Tentunya kami terus melakukan asesmen dan monitoring gangguan kejiwaannya. Kalau sekiranya masih labil dan emosinya belum stabil, tentu tidak akan kami masukkan karena khawatir juga nanti akan mengganggu di TPS. Nah, yang jelas ini nggak cuma ganggu TPS, ganggu seluruh rakyat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana dia bisa berpikir untuk memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan? Tolong, kenapa ini yang waras? Kenapa yang waras jadi ikutan begini sih? Kalau mengganggu TPS 2019 kan ada beritanya begini nih. No, orang gila disuruh nyoblos, tinta pemilu mau diminum. Ini 2019 sudah ada begini, mau diulang lagi. Inna fatahna laka fathan mubina, ya Allah. Nah untuk pendampingan khusus itu kami belum tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana. Yang jelas kami diminta oleh KPU untuk menyiapkan 7 orang pendamping dari Dinsos. Iyalah 7 orang pendamping proyek lagi. Ya selalu pandai ya rakyat Indonesia ya pemilu 2024. Ya begini, terus kalian mau berharap bangsa ini gimana sayang? Gimana? Coba ya, itu ODGJ dikumpulin, terus 3 capres itu suruh ngomong sama ODGJ. Ini apa sih? Terus masih berpikir akan mengganggu TPS. Iya, ini yang terganggu seluruh rakyat Indonesia. Ini KPU-nya model apa? Ini negara model apa sayang? Ya Allah, begini amat dosa apa sih kita nih ya? Ya Allah, tobat yuk rakyat Indonesia. Udah ya, gitu aja ya guys ya. Ya Allah, blimbing sayur.